Gue sendiri pernah bermasalah dengan narko beberapa tahun yang lalu. Gue lupa 8 atau 9 tahun yang lalu deh. Dan gue nggak mau udah ulangi lagi. Dan gue pernah ketangkep dan sampai rehab. Bayangin aja, gue rehab hampir setahun, kapok lah. Dan sejak itu gue tidak mau sentuh apapun itu jenisnya. Narkoba apapun itu jenisnya. Terus gue kan udah gak pakai lagi kan sejak itu. Nah sejak gue itu makanya gue buka toko bunga. Nah gue udah gak mau gak pakai itu. Nah terus gitu gue jauhin teman-teman gue semuanya yang dari lingkungan narko. Karena gue udah trauma banget. Nah terus gitu pas gue udah gak pakai lagi, si RD tuh tahu cerita ini. Dia tahu cerita ini. Tapi si RD ini suka maksa-maksain gue, ngajak-ngajakin gue narko gitu. Sama temen-temennya. Ngaku loh, kalau nggak ngaku temen-temennya gue sebutin juga nih namanya semuanya. Buat ngajak gue pakai barang, nggak cuma ngajak. Bukan cuma ngajak ya, di beberapa saat dia juga marah maksa gue. Tapi boleh dibuktikan, BNN tolong tes rambut kita dong, rambut gue sama RD gitu loh. Gue emang gue udah enggak. Si RD tuh. Gitu. Dan parahnya dia malah yakinin gue kalau gue ikut pakai barang dia bakal aman. Nggak bakal ketangkep lah. Dia pikir gue semudah itu percaya. Ya gue kan udah punya pengalaman. Tanya pengalaman seperti itu. Ya gue nggak mau lah. Ya gue kan tahu itu salah. Nggak mungkin gue benarkan dong. Bahkan sampai di hari pas gue bilang ke dia itu kalau gue hamil itu kondisinya dia lagi habis make banget. Dia berempat sama temennya. Ngaku loh, klarifikasi. Klarifikasi coba RD. Kalau misalkan saat itu pas gue mau ngomong gue hamil ke lu lagi make. Lu bertiga. Iya kan? Itu aja, gue lagi hamil aja, lu suruh gue pakai. Gue emang belum kasih tahu dia. Dan gue di situ gue mengurungkan niat gue untuk kasih tahu ke dia kalau misalkan gue hamil. Gitu. Terus gitu gue orangnya emang demen kerja. Akhirnya gue buka toko bunga di PP. Ya karena toko bunga gue di PP, di Pacific Place, gue sering dong di situ dan tiap harinya gue di situ. Dan pertama kalinya di sana lah gue ketemu RD. Dia mah gak terlihat sama sekali kayak narko. Iya kan? Gak terlihat sama sekali kayak narko lah. Dan awal ketemunya kan gue juga gak tahu dia siapa. Kenapa gue mau berteman sama dia dan apa itu karena gue mau jualan bunga. Dan saat dia ngajak gue makan apa segala macam, gue gak pernah mau. Gak pernah mau. Karena gue beberapa minggu setelahnya gue dikasih tahu sama asisten gue kalau misalkan dia itu suaminya siapa gitu, suaminya artis. Nah, gue juga gak tahu artisnya siapa, kan gue gak pernah nonton TV gitu. Dan jadi gue ya udah kayak gitu. Akhirnya kita deal proyek. Dia menawarkan gue proyek Asian Games dan itu cukup gede dan toko bunga gue itu kan baru buka. Dan di situ toko bunga gue itu baru buka dan gue dapat proyek Asian Games itu rasanya gue senang banget. Itu pertama kalinya gue dapat proyek dalam hidup gue sebagai pengusaha. Jadi gue senang banget. Dan kalau misalkan untuk hubungan proyek itu kan gue harus balas dia lah. Gue mau lah. Ya pengusaha siapa sih yang gak mau sukses? Nah cuman ya awalnya ya emang ngomongin kerjaan. Nah dalam kerjaan itu dia kan ngebimbing gue gini loh cara-caranya, kan gue gak ngerti sama sekali, gue kan bodoh, gue merasa bodoh, dan gue kan gak seberuntung kalian anak-anak orang kaya yang bisa sekolah sampai luar negeri apa segala macam. Enggak, gue cuman sampai tamatan SMP, gue sekolah cuman sampai SMA kelas 2 seperti yang kalian ketahui. Papa gue sakit dulu, papa gue sakit jantung dan bangkrut. Nah udah gitu si RD ini pas ngasih gue proyek, gue bilang gue seneng banget, gue pengen banget, cuman gue tapi kan gue ada keminderannya. Dulu tuh gue kan orang introvert, gue ada keminderan, tuh bisa nggak ya gue. Nah si RD ini ngajarin gue cara-caranya apa segala macem, dan dia membimbing gue. Dia bikin toko bunga gue dikasih proyek, terus dia desainin toko bunga gue jadi bagus. Emang dia baik tuh, jadi gue pikirnya ini baik banget, kok dia mau ngajarin gue kerja apa segala macem. Ternyata ada modus. Tapi selama 3 bulan dia deketin gue apa segala macem. Bodohnya gue ya gue terbuai. Cewek mana sih yang gak luluh, dibaik-baikin, dibimbing. Gue pikir ini cowok baik banget. Ini gue kira malaikat, sumpah. Ini malaikat turun dari mana yang menyelamatkan hidup gue gitu. Gue udah tertimpa musibah. Gue pikir karir gue bakal hancur. Gue pikir gue gak bakal bisa jadi pengusaha. Gue pengen jadi pengusaha tapi gue jago jualan. Gue mesti gimana? Nah RD inilah yang ngajarin gue, yang memotivasi gue. Jadi di mata gue RD adalah orang yang sangat baik, yang sangat membimbing gue dulu.
Setelah 1 tahun dia sama gue pun, nggak pernah gue lihat kalau dia make. Bahkan kelihatan abis make pun juga enggak. Bagus dong kalau kayak gitu ya setengah-setengah aja. Cuman emang ada beberapa keanehan sih. Cuman gue orangnya udah positive thinking lah. Orang gue udah diajarin bisnis sama dia. Di tahun kedua dia udah ngomong kode ngajakin make. Setahun gue udah sayang sama dia dan selama dia makainya, gue nggak sama gue atau di depan gue ya udah lah ya. Gue mencoba untuk bodo amat walaupun gue tetap bilang kalau dia itu nggak benar. Karena abis itu gue ceritain pengalaman gue. Lu tau gak sih kalau make itu bisa ditangkep kayak gue dulu. Gue udah ceritain ke dia. Sampai gue trauma banget, makanya itu gue nggak pernah mau ikut. Kalau misalnya karaoke apa segala macamnya make, gue nggak mau. Terus gitu dia make di hotel apa segala macam, gue nggak mau. Terus pernah tuh dia datang ke rumah gue dengan keadaan muka penyok dan teler. Wah makin gila sih, bisa-bisa dia ke rumah gue dengan keadaan begitu. Di situ gue ocehin dong. Kalau dia masih make, gue nggak mau lagi sama dia. Tapi kayaknya ocehan gue nggak ngaruh. Dia masih tetap make aja tuh sama temen-temennya. Dan malah lama-lama mulai berani ngajak gue. Gue beneran gak mau. Sempet ngomong juga ke si RD. Mendingan kamu rehab aja deh. Soalnya kan gue juga ngeri juga kan. Itu kalau misalnya orang suruh gue bayanin apa-apa segala macam tes aja. Gue gak takut. Orang gue udah pernah trauma pakai gituan. Ya gue udah gak bakal mau lagi. Gitu. Jadi gue waktu itu gue mau kasih saran ke si RD supaya rehab. Ya kan, supaya dia tidak mengalami efek-efek dampak sosial dari obat-obatan gitu.